Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menerangkan mengenai pertempuran Indonesia melawan Belanda di garis status quo di daerah Pujon, tepatnya di Pandisari. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah sejarah Islam dan kolonialisme yang diampu oleh Ibu Kusnul. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama teman sekelompok saya, Sinta Prayogi. Perkenalkan, nama saya Sinta Prayogi. Di sini saya menjadi anggota kelompok dari Ismatul Iza guna memenuhi tugas ujian akhir semester dari Ibu Kusnul Khotimah. Tragedi status quo 1948, perbatasan Indonesia menyusut 2 km akibat dari perjanjian Renville. Garis status quo terletak di Desa Pandisari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, di mana wilayah dari Pujon ke barat, Ngantang, Kasembon, sampai ke wilayah Kediri merupakan wilayah Indonesia. Sedangkan dari Pujon ke timur menuju ke wilayah Kota Batu adalah wilayah milik Belanda. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa tokoh yang berperan besar dalam perebutan wilayah Indonesia di garis status quo melawan Belanda. Yang pertama adalah AP3 Kacung Permadi. Pada suatu hari, AP3 Kacung Permadi sedang berjaga di pos perbatasan antara wilayah Belanda dan Indonesia. Setelah beberapa saat, datanglah Komandan Polisi Karjito menanyakan kondisi di tempat Kacung Permadi berjaga dan memberikan nasihat kepadanya. Pada 6 Desember 1948, diramaikan aktivitas pejuang Indonesia yang sedang melintasi di wilayah perbatasan antara wilayah Indonesia dan Belanda. Namun perbedaan di wilayah tersebut terlihat sangat mencolok, di mana di wilayah Belanda, pejuang Indonesia yang melintas di situ mendapatkan kekerasan seperti perampasan barang-barang yang dibawa oleh pejuang Indonesia dan penganiayaan. Selanjutnya, pada 7 Desember 1948, perlakuan yang dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia memancing reaksi untuk melakukan perlawanan secara sporadis di wilayah Belanda. Dari tragedi tersebut, di mana pejuang Indonesia melawan pihak Belanda secara sporadis, dan di situ pihak Belanda mengalami kerugian yang sangat besar. Beberapa angkatan perang dari Belanda tewas, beberapa senjata dirampas oleh Indonesia, dan perampasan sebuah mobil jeep yang dilakukan oleh pejuang Indonesia. Namun, dalam tragedi tersebut juga Indonesia kehilangan seorang tokoh yang bernama Kopral Kastawi. Ya, pada 19 Desember 1948, kondisi di garis status quo sangat mencekam, di mana rakyat Indonesia yang akan melintas di wilayah perbatasan Belanda merasa sangat takut akan kekejaman yang dilakukan oleh pihak Belanda. Dan beberapa saat, datanglah seorang tentara Belanda yang bernama Mison, datang untuk mengolok-olok bangsa Indonesia. Beberapa saat setelah Mison pergi, datanglah pasukan Belanda dalam jumlah besar. Pasukan Belanda tersebut menuju garis status quo yang dianggap melanggar batas antara wilayah Indonesia dan Belanda. Mengetahui hal tersebut, pejuang Indonesia langsung menghadang pasukan Belanda yang dipimpin oleh AP3 Kacung Permadi. Pertempuran sengit terjadi di antara kedua kubu, di mana pihak Belanda melawan TNI, polisi, dan para pejuang yang ada di Indonesia guna memperebutkan garis status quo yang berada di wilayah Indonesia. Antara korban pertempuran pada hari itu terdapat tubuh Kacung Permadi yang terbujur kaku. Beliau menjadi salah satu korban dari pertempuran kedua antara Indonesia melawan Belanda untuk mempertahankan garis status quo. Oke teman-teman, tubuh di atas saya ini adalah tubuh berbentuk jeep yang dibuat untuk mengenang perjuangan bangsa Indonesia melawan bangsa Belanda untuk memperebutkan wilayah Indonesia di garis status quo di Pandisari. Selanjutnya, ini adalah sebuah relief yang menggambarkan peperangan bangsa Indonesia melawan Belanda di garis status quo di Pandisari. Peperangan pertama ini dilakukan pada tanggal 7 Desember 1948 yang dipimpin oleh Kopral Kastawi. Di sini kita melihat dalam relief tersebut terdapat
sebuah mobil jeep. Dalam peperangan ini Indonesia mendapatkan beberapa rampasan perang berupa 2 senjata api, kemudian topi baja, jas hujan, pesawat telepon, dan mobil jeep tadi yang dikenang dan diabadikan dalam sebuah tugu. Selanjutnya ini adalah relief kedua, menggambarkan peperangan kedua melawan bangsa Belanda. Peperangan ini terjadi 12 hari setelah peperangan pertama. Peperangan ini dipimpin oleh A3 Kacung Permadi. Dalam peperangan ini juga dimenangkan oleh bangsa Indonesia. Padahal peperangan pada waktu itu Belanda menyerang secara tiba-tiba. Baik, seperti yang kita lihat pada tugu selanjutnya ini ada 3 patung tokoh pahlawan, yaitu tokoh bernama Suyadi yang sedang membopong Kopral Kastawi yang gugur pada pertempuran pertama. Kemudian patung yang membawa senapan tersebut adalah AP3 Kacung Permadi. Baik, jadi ini adalah gambaran kapal Renville milik Amerika yang dibuat sebagai tempat perundingan atau perjanjian Renville oleh bangsa Indonesia dan bangsa Belanda.